Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa nak? Ini apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Indomie asrafil soto anbiya'i satu. wal mursalin. Habibana wa Soto nabiyana itu. Muhammadin sallallahu Goreng alaihi nih. wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, wa aidon qala yakni qayyidul ilma bil kitab. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Baik, ya masih di pertemuan atau di mata kuliah metodologi penelitian. Ya, saya lebih kurang 20 menit akan menjelaskan ya terkait dengan penulisan dari karya ilmiah khususnya skripsi ya. Saya ambil dari pedoman penulisan karya ilmiah skripsi program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor ya. Ini yang digunakan ya semester ini, ya semester depan mudah-mudahan juga tidak banyak perubahan karena jauh berbeda ya. Jadi ini adalah buku pedoman untuk penulisan skripsi. Saya sudah kirimkan juga di grup gitu ya, di dalam bentuk Microsoft Word ya. Jadi di sini dibahas tentang apa itu skripsi ya, definisi atau pengertian dari skripsi, kemudian karakteristik dari skripsi, ruang lingkup skripsi, persyaratan penulisan skripsi, kemudian tahun penulisan skripsi, kemudian persyaratan dan tugas pembimbing ya skripsi, kemudian sistematika penulisan skripsi, ada penilaian, perbaikan skripsi dan juga penyerahan skripsi ya. Itu di bagian pertama. Bagian kedua adalah sistematika penulisan skripsi, pendekatan kualitatif. Jadi kita di pedoman ini ya membedakan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Jadi nanti kita akan lihat bagian awal skripsi yang menggunakan kualitatif itu seperti apa, kemudian bagian inti skripsinya sampai keterangan tambahan. Nah, berikutnya adalah di bagian yang ketiga, yaitu sistematika penulisan skripsi pendekatan kuantitatif. Kita juga akan lihat bagaimana bagian awal dari skripsi, kemudian bagian inti skripsi, dan juga keterangan tambahan terkait dengan skripsi dengan pendekatan kuantitatif. Ya, di bagian keempat, yaitu teknik penulisan skripsi, ini kita akan lihat dan ini harus dipedomani ya, dari mulai penulisan format skripsinya, penulisan angkanya, penulisan singkatannya, penulisan gelar dan jabatan akademik, sampai kepada penulisan daftar pustaka ya. Kemudian di lampiran ini banyak sekali ya, lampiran mulai dari kertas, penulisan kutipan, penulisan ayat suci Al-Qur'an, penulisan hadis, daftar pustaka, sampul luar, sampul dalam, pengesahan skripsi, kemudian pernyataan keaslian skripsi, kemudian pedoman transliterasi ya, nanti ada lembar persetujuan pembimbing 1, 2, 3 sampai kepada sistematika penulisan proposal skripsi, model kualitatif dan kuantitatif ya. Saya akan jelaskan secara ringkas terkait dengan buku ini ya, karena nanti tinggal dibaca-baca saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga boleh ya. Baik. Yang pertama kita bicara tentang atau bagian pertama ya, yaitu karya tulis ilmiah skripsi. Jadi skripsi itu adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan atau studi kepustakaan yang disusun mahasiswa ya atau mahasiswi sesuai dengan bidang studi sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi formalnya dari skripsi di STI Sirajul Falah ini ya. Pertama, dia bukan hasil dari karya orang lain ya, bukan ciplakan
tambahan atau saduran dari penelitian orang lain, baik itu sebagian besar atau keseluruhan. Yang ini nanti dibuktikan dengan apa? Dengan materai. Kalau sekarang Rp10.000 ya. Kemudian yang kedua memiliki relevansi dengan program studi pendidikan agama Islam. Artinya skripsi di Prodi PAI ini ya harus ya membahas temanya adalah pendidikan agama Islam. Ya, yang ketiga mempunyai manfaat teoritis dan juga praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Ya, yang keempat kesesuaian dengan kaidah keilmuan dan metodologis. Artinya di sana ada academic problem. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya ejaan yang disempurnakan. Kemarin sempat berubah menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEB), sekarang berubah lagi menjadi EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian ya skripsi ini ya itu setara dengan 6 SKS ya, yaitu 6 satuan kredit semester dalam satu semester. Jadi dua mata kuliah gitu ya, lebih kurangnya 2 sampai 3 mata kuliah. Nah, ruang lingkup dari skripsi. Jadi kalau ditanya kita mau bahas apa nih di program studi pendidikan agama Islam, maka ya ruang lingkup penulisan skripsi sesuai dengan program studi pendidikan agama Islam yang pertama yaitu filosofis pendidikan agama Islam. Ini kaitannya dengan teori, tujuan, hakikat yang berdasarkan kepada tarbiyatul Islamiyah atau pendidikan Islam. Itu yang pertama. Jadi nilai-nilai filosofis dari pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah pengembangan dari kurikulum, kemudian media, kemudian metode, kemudian mata ajar atau mata pelajaran, kemudian evaluasi dan manajemen pendidikan agama Islam. Itu ruang lingkup yang kedua ya. Ya. Jadi semua yang ada di desain pembelajaran. Yang ketiga adalah pengembangan praktis dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam. Jadi didaktiknya ya, metodik dan didaktik gitu ya. Jadi pengembangan praktis dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam. Yang keempat adalah pengelolaan pendidikan agama Islam pada jenjang, jalur dan jenis pendidikan ya. Mulai dari apa? Formal ya, non formal, informal gitu ya. Mulai dari SD, SMP, SMA, MI, MTS Aliyah, tadi ada SMK, kemudian Madrasah Diniyah, TPQ, TPA, ya kemudian juga pondok pesantren. Paket juga bisa juga kalau di sana ada paket ABC yang ada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Nah, itu ruang lingkupnya. Yang berikutnya adalah persyaratan ya penulisan skripsi. Jadi mahasiswa itu ya boleh mengajukan untuk judul dan juga melaksanakan seminar proposal skripsi ketika yang pertama menyelesaikan program pembelajaran minimal 153 SKS dengan IPK indeks prestasi kumulatif minimal 2,75. Ya, alhamdulillah ya. Yang kedua adalah lulus mata kuliah metodologi penelitian dengan nilai minimal B. Jadi mata kuliah kita ini kan metodologi penelitian. Jadi nilainya harus B nih ya minimal ya. Kalau C berarti nggak bisa, harus ikut mata kuliahnya dulu ya. Yang ketiga mengajukan proposal dengan topik penelitian yang telah disahkan dalam seminar proposal skripsi. Nanti akan ada proses untuk verifikasi judul dan juga atau langsung ke seminar proposal skripsi. Yang keempat mendapatkan persetujuan dari ketua jurusan program studi ya atau ketua program studi lebih tepatnya atau kepala program studi atau kaprodi ya. Nah, nanti kaprodi PAI ya. Yang kelima mendapat pembimbing ya atau mendapat pembimbing yang telah ditetapkan dengan surat SK dari Ketua STAI Sirojul Falah Bogor. Jadi nanti setelah melaksanakan seminar proposal ya skripsi nanti kemudian akan dikeluarkan SK bimbingan skripsi dalam bentuk berarti penunjukan untuk dosen pembimbing ya skripsi. Nah, yang ketujuh ketebalan skripsi minimum 45 halaman tidak termasuk lampiran. Nah, ini berarti mungkin kemana agak sedikit ini ya. Kalau di pedoman ini ya 45 halaman, tapi kalau saya biasa 55 sampai 75 lah ya gitu ya. Jadi minimal tapi ini kan di luar dari lampiran. Jadi isinya saja itu minimalnya itu adalah 45 halaman. Jadi udah minimal banget nih ya. Kemudian nah yang berikutnya yaitu tahapan penulisan skripsi ya. Jadi penulisan skripsi itu dilakukan melalui tahapan persiapan ya pengajuan proposal judul, sidang proposal judul,
bimbingan, kemudian ujian komprehensif, pelaksanaan penelitian, sidang komisi pembimbing atau sekarang disebut dengan WIP, work in progress, kemudian ada ujian munakosyah ya atau ujian skripsi, baik itu nanti hasilnya lulus ataupun mengulang. Nah, di tahap persiapan artinya mahasiswa itu diwajibkan untuk menulis proposal penelitian dengan sistematika sebagai berikut. Nah, lihat nih ya, jadi yang kemarin sudah saya jelaskan nih. Jadi ada judul skripsinya, ada latar belakang, ada perumusan dan pembatasan masalah, ada tujuan penelitian, ada kegunaan penelitian, kemudian ada kerangka pemikiran, ada hipotesis untuk yang kuantitatif, metode penelitian bagi yang kualitatif di bab pertama ya. Kemudian sistematika penulisan dan daftar pustaka. Jadi ini yang digunakan ketika nanti akan melaksanakan proposal skripsi. Ini sebenarnya mestinya juga ini nanti kalau ada mata kuliah satu lagi di semester 6 apa tugasnya adalah membuat seperti ini yaitu membuat proposal skripsi ya. Kemudian tahap pengajuan proposal judul. Ya, jadi proposal yang sudah dibuat ya kemudian nanti diajukan kepada panitia ya dan panitia nanti akan menunjuk dosen untuk ya menguji dari proposal skripsi tersebut dalam bentuk seminar proposal skripsi ya. Jadi ada sidang proposal judul atau sidang proposal skripsi. Ya ini tentu saja nanti ada dua orang ya penguji yang kemudian akan menanyakan lakukan. Setelah itu setelah dianggap atau setelah diakui atau disahkan lulus ya maka kemudian diberikan bimbingan ya diberikan surat keputusan pembimbing yang ditandatangani oleh ketua dan nanti dalam proses bimbingan. Setelah itu nanti ada ujian komprehensif ya. Ini nanti masih fleksibel ya ujian komprehensifnya. Nah, kemudian nanti tahap pelaksanaan penelitian berarti nanti ya otomatis mahasiswa akan melaksanakan penelitian skripsinya. Ya, di sini berarti ada surat keputusan pelaksanaan penelitian, ada SK juga dari dosen pembimbing skripsi ya, kemudian melakukan penelitian sesuai jadwal yang telah ditentukan dan melakukan tulisan skripsi dengan bimbingan minimal 8 kali bimbingan ya. Nanti ada kartunya tuh tadi yang di atas disebutkan tuh biasa kalau kita 8 tapi kita bisa 9. Nah, setelah itu nanti baru mendapat persetujuan dosen pembimbing skripsi untuk diajukan di work in progress ya WIP 1 dan 2. Tapi biasanya WIP itu hanya 1 kalau untuk S1 saja yang dibuktikan dengan lembar persetujuan pembimbing ya 1 dan 2 ya. Ini ada WIP-nya. Kalau S1 WIP-nya itu hanya 1 saja yang dilaksanakan oleh dosen pembimbing ya. Setelah itu langsung sidang munakosyah atau sidang untuk pertanggungjawabkan skripsinya ya. Dan ini ada beberapa langkah yang sudah dilakukan ya bisanya. Yang pertama menyelesaikan dan dinyatakan lulus seluruh mata kuliah program studi berdasarkan SKS. Kenapa? Karena nanti kalau ujian munakosa itu ya ujian terakhir gitu ya. Setelah itu udah nggak ada lagi. Tapi kalau masih ada mata kuliah yang belum lulus, harus diluluskan dulu tuh, harus diselesaikan dulu ya. Yang B adalah menyelesaikan dan dinyatakan lulus ujian komprehensif. Ya, nanti ada ujian lisan, ujian kendali mutu, tapi ini masih istilahnya itu masih kebijakan ya, bisa ada bisa tidak ya. Kemudian work in progress WIP, ini juga kalau S1 biasanya 1 saja ya. Kemudian jangan lupa yaitu menyelesaikan persyaratan administrasi dan keuangan. Ya namanya juga udah mau lulus ya berarti harus lunas lah gitu ya. Alhamdulillah kalau kelas C ini luar biasa ya. Penguji tempat dan waktu pelaksanakan sidang munakosyah ditentukan oleh panitia yang berdasarkan atas keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Nah, ini persyaratan dan tugas pembimbing nanti boleh dibaca ya. Ini ya namanya pembimbing ya membimbing sistematika. Nanti kita akan lihat bagaimana sistematika penulisan khususnya untuk kuantitatif dan kualitatif. Penilaian ya. Jadi penilaian ujian skripsi didasarkan pada 3 komponen. Yang pertama adalah penguasaan substansi materi yang ditulis dalam skripsi, kemudian penguasaan metodologi penelitian, kemudian kemampuan menyampaikan argumentasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji skripsi serta teknik dan etika presentasi. Ya, jadi kalau yang dinilai dari skripsi ya minimal itu ada 4 komponen itu ya. Ada 4 komponen. Baik. Nah, kemudian ini format penilaiannya kalau ditanya, jadi yang dinilai apa nih Pak ketika skripsi ini ya, penguasaan substansi materi skripsi, penguasaan metodologi penelitian, kemampuan menyampaikan argumentasi dan teknik serta etika presentasi. Nah, nanti akan dilihat jumlahnya berapa baru nanti dinyatakan lulus atau perlu ada perbaikan skripsi. Nah, kalau ada perbaikan berarti ya harus diulang lagi nih ya, diulang lagi atau mungkin juga kalau perbaikannya itu minor sedikit berarti ya cukup perbaikan nanti akan ditandatangani kembali oleh
dosen yang menguji tersebut ya. Setelah itu, setelah selesai nanti skripsi itu akan dikumpulkan ya. Kalau dulu tuh pakai kopinya tuh pakai CD-ROM gitu ya, pakai CD ya. Kalau sekarang pakai pakai file lah ya, sempat pakai dulu pakai flash disk dan sebagainya. Nanti pakai file ya. Nah, kemudian nanti dijilid juga, ya mungkin nanti untuk jilid ini masih ada kebijakan, ya kebijakan mungkin apakah nanti akan hard copy-nya satu atau dua atau lebih banyak lagi. Baik, itu adalah kaitannya dengan dengan skripsi. Ya, bagian yang kedua, ya masih ada waktu ya sekitar 10 menit lagi ya atau 20 menit. Nah, ini bagian dari sistematika penulisan skripsi pendekatan kualitatif. Jadi ya agak beda gitu ya kalau di pedoman ini, walaupun nanti intinya adalah sama-sama penelitian sebenarnya gitu ya. Jadi kalau sistematika penulisan skripsi, pendekatan kualitatif, ya ini bagian awal itu adalah, tadi kan kita bagi dua ya, ada bagian awal, bagian inti, dan bagian lampiran. Jadi bagian awal itu adalah judul skripsi, ya, disertai dengan pernyataan maksud penulisan skripsi. Jadi skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan agama Islam dalam kurung SPD di program studi pendidikan agama Islam ya Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor ya. Nanti ada panitia ujian, ada berisi pengesahan panitia ujian, kemudian ada tim pembimbing ya, ada nama dan kedudukan tim pembimbing, kemudian pernyataan tentang keaslian naskah, pedoman transliterasi Arab ke Indonesia, nanti ada kata pengantar, kemudian ada abstrak, kemudian ada lagi daftar isinya gitu ya, daftar isinya, kemudian lagi ke daftar tabelnya ya. Nah, ini banyak ya, kan saya sudah share ya di ini, saya sudah share di grup Pak, di grup WhatsApp ya. Oke, ya saya mute dulu nih yang masih belum. Mungkin nggak ngeh ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi susunannya mulai dari dari sini lah ya, tadi dari abstrak, daftar isi, daftar tabel, kemudian daftar gambar, kemudian daftar lampiran. Bagian intinya ini ya. Dari bab satu itu pendahuluan, isinya adalah latar belakang masalah. Nanti kalau di S2 itu latar belakang penelitian, sama aja sih ya. Jadi bab satu itu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian kegunaan penelitian, kemudian kerangka pemikiran, kemudian metode penelitian, kemudian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan. Ini bab satu untuk skripsi dengan pendekatan kualitatif ya. Itu bab satunya tuh ya. Nanti bab duanya yaitu kajian teoritis. Nah, ini kalau yang di kuantitatif nanti biasanya tulisannya itu kajian pustaka ya, atau ya kajian pustaka ya, nanti kita lihat ya. Jadi kalau di kuali ini kualitatif, pendekatan kualitatif itu dia metode penelitian itu diletakkan di penulisan skripsi pendekatan kualitatif. Jadi saya mengambil dari yang ada di pedoman ya. Nanti kalau perkara agak beda-beda dikit ya nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Dan pedomannya ini masih berlaku sampai saat ini gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian masuk ke bagian inti dari skripsi. Ya, bagian inti dari skripsi ini ada tadi kan bab satu pendahuluan sudah ya. Bab duanya adalah kalau di kualitatif itu adalah disebut dengan apa? Kajian teoritis. Jadi penekanan kajian teoritis pada penelitian kualitatif atau studi lapangan menggunakan metode ini menempatkan kajian teori sebagai acuan untuk melakukan telaah dari objek penelitian. Teori tidak mutlak seperti pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif studi pustaka atau library research, penelitian yang menggunakan metode ini dapat mengungkap teori utama dan turunannya dalam bidang yang dikaji. Nah, baru bab ketiga itu studi objek penelitian. Jadi misalnya profil SMA ya swasta apa gitu, atau mungkin profil MTS Sirojul Atfal Bogor. Jadi pokoknya semua nih. Ya, jadi studi biografi atau deskripsi lembaga atau organisasi tujuannya agar peneliti mampu mempertajam analisisnya dalam menggunakan konsep-konsep yang digunakan ya. Jadi nanti bedanya kalau di kuantitatif bab 3 itu adalah metode penelitian. Kalau di kualitatif ya bab 3-nya studi objek penelitian. Ini yang ada di pedoman. Ya, perkara nanti ada perubahan yaitu fleksibel karena intinya juga sama sebenarnya, hanya beda posisi saja gitu ya. Bab 4-nya pembahasan penelitian ya, jadi dibahas tentang hasil temuan datanya, kemudian dianalisis, dibahas secara tajam silet gitu ya. Oke, yaitu bab 4, bab 5-nya simpulan dan saran, bagian akhir skripsi daftar pustaka, lampiran riwayat hidup.
Gitu ya. Itu susunan dari yang kuantitatif. Ujiannya, tim pembimbingnya, pedoman telah literasi ya kirimkan ya di grup WhatsApp rumusan dan pembatasan masalah seperti akhiran, metode penelitian, penelitian terdahulu sampai sistematika penulisan. Tadi bab 2-nya kajian teoritisnya, teori-teori utamanya, kemudian juga apa yang diteliti oleh orang lain ya, kemudian apa yang diketahui mahasiswa berdasarkan hasil penelitian yang relevan, serta peneliti mengetahui secara komprehensif tentang jenis prosedur dan subjek penelitian ya. Nah, ini tadi subjeknya ya, fokus bukan di metodenya. Bab 3 studi objek penelitian tadi sudah ya, bab 4-nya pembahasan penelitian, bab 5 kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Itu adalah susunan dari sistematika penulisan skripsi dengan pendekatan kuantitatif. Terakhir ya, ini adalah sistematika penulisan skripsi pendekatan kuantitatif. Tadi kualitatif ya, sekarang kuantitatif ya. Lebih kurangnya sama, tidak jauh berbeda. Bagian awalnya adalah judul skripsi, kemudian ada nanti lembar panitia ujian, ada pernyataan keaslian ya. Nah, sebelumnya ada tim pembimbing ya, berisi nama dan juga kedudukan tim pembimbing, kemudian juga pernyataan keaslian naskah, materai ya, sekarang 10.000 ya, pedoman transliterasi Arab ke Indonesia, kata pengantar, abstrak ya, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran kalau ada. Bagian intinya ini agak beda sedikit ya. Jadi kalau di kuantitatif itu ya ada latar belakang masalah, bab 1 pendahuluan tetap ya. Latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan. Ya, ini bedanya itu metode penelitian tidak ada di sini ya. Nah, tapi ini kalau sudah jadi skripsi, kalau jadi istilahnya itu kalau untuk ini juga masih nggak ada masalah ya kalau untuk proposalnya. Bab keduanya kajian pustaka. Kalau tadi di kualitatif itu kajian teoritis ya, kalau di kuantitatif ya dia menggunakan kajian pustaka. Isinya apa? Teori-teori utama dan turunannya dalam bidang yang dikaji, apa yang telah dilakukan peneliti lain dan apa yang telah diketahui dalam bidang yang diteliti dan masalah apa yang perlu diteliti. Itu bab kajian pustaka. Bab ketiganya, ini typing error ya, bab ketiga adalah metode penelitian, menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan, kemudian variabel, ya karena kan dia kuantitatif ya, indikatornya, jenis penelitiannya, kemudian analisisnya, teknik pengumpulan datanya, kuesionernya, nah, itu semuanya di bab ketiga metode penelitian. Bab keempat pembahasan hasil penelitian, ya nanti berarti kalau kuantitatif dengan pemaparan dengan statistik deskriptif dan selanjutnya statistik diferensial ya. Bab limanya simpulan dan saran serta bagian akhir itu adalah daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup ya. Nah, kemudian nanti dilihat ini sama seperti tadi latar belakang semuanya penjelasannya sampai kepada temannya ya, kemudian juga cara mengutipnya. Dia menggunakan kalau di skripsi ini masih menggunakan footnote ya, kalau di tesis itu menggunakan body note ya. Nah, ini teknik penulisan skripsinya tinggal dibaca ya. Jadi ini jangan sampai salah ya. Jadi ngikutin pokoknya pedomannya ngikutin yang ada di pedoman. Kalau nanti pedomannya ganti juga tidak jauh berbeda gitu ya. Jadi kertas HVS 80 gram, ukuran A4, kemudian di sini pakai Times New Roman, ukuran 12, kemudian juga kalau bahasa Arab pakai 14, margin kiri 4, atas 4 ya, 3 dan 3 itu untuk kanan dan bagian bawah ya, spasinya 1,5. Ini paragraf dan seterusnya sampai kepada contoh-contohnya silahkan nanti dipelajari di bagaimana menulis skripsi ya, termasuk nanti mungkin kalau menulis dulu cara berpikir ya dengan menggunakan istilahnya itu pedoman yang ada. Intinya adalah pedomani dari pedoman yang ada dalam penyusunan skripsi. Ini lampiran-lampirannya silahkan dibaca, Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti dalam proses untuk penulisan skripsi itu kita bisa betul-betul memahami, bukan hanya selesai, tetapi kita mampu untuk memang menghayati ya dari penulisan skripsi. Karena saya sudah pernah sampaikan bahwa menulis skripsi itu adalah saya menyebutnya dengan hanya latihan bagi mahasiswa ya untuk mampu mengidentifikasi masalah ya, academic problem, kemudian memilih dari metode penelitian yang tepat dan menggunakannya dalam analisisnya, memberikan kesimpulan yang benar sampai kepada merekomendasikan dari hasil penelitian atau skripsinya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
Oh, ada langsung nanya nih, Pak Sanasi, perbedaan proposal skripsi dengan skripsi, ya. Nah, perbedaannya ya kalau proposal itu hanya pengajuan, jadi hanya cukup mirip-mirip bab satu, gitu ya. Tapi sebenarnya lebih bukan bab satu sih. Kalau di kuantitatif kadang nulisnya langsung bab satu, dua, tiga. Intinya proposal itu adalah pengajuan. Saya akan melakukan penelitian ini, judulnya ini, latar belakangnya ini, pertanyaan penelitian seperti ini, tujuannya ini, manfaatnya seperti ini, kerangka pemikirannya, metode penelitian yang digunakan, kemudian literatur review terdahulu sampai sistematika. Mungkin nanti ada anggaran dan lain sebagainya, waktu, timeline-nya itu. Sementara kalau skripsi ya berarti dia sudah dalam bentuk lapor. Jadi skripsi itu adalah laporan dari penelitian yang sudah dilakukan. Kalau proposal akan, kalau skripsi sudah. Nah, seperti itu. Contohnya banyak sekali ya, di internet juga puluhan, nanti bolehlah saya share insya Allah ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator dan juga koordinator ya Pak Ustadz Ali Imron. Tafadhol.